Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Kansa dengan NPM 230810801013. Praktikan praktikum uh, data mining ini mempresentasikan proyek akhir dari praktikum ini. Saya menggunakan metode random forest untuk dataset digital lifestyle benchmark yang bersumber dari Kaggle. Sebelum saya menjalankan sintaks-sintaksnya, saya menjalankan dulu import library yang saya gunakan. Seperti Pandas, Seaborn, NumPy, dan Matplotlib. Kemudian, saya membuat rumusan masalah dari proyek akhir ini yang nanti akan saya jelaskan pada bagian setelah saya menjelaskan bagian sintaks. Kemudian Kemudian saya mengimport datanya, saya menggunakan untuk data frame yang saya gunakan. Saya import menggunakan format CSV, menggunakan pd.read_csv. Kemudian saya melihat info dari dataset saya menggunakan .info, nama data frame .info untuk melihat apakah ada data kosong, untuk melihat tipe-tipe dari fitur yang ada pada dataset, dan melihat ada berapa kolom serta baris pada dataset. Kemudian saya menggunakan describe untuk melihat summary datanya. Kemudian saya menggunakan duplicate untuk melihat apakah ada data duplikat pada data. Kemudian saya melakukan analisis deskriptif dengan membuat histogram. Kemudian saya membuat heat map untuk melihat korelasi antar variabel. Kemudian saya membangun model random forest. Sebelum itu saya akan include semua kolom kategori. Saya memilih dengan menggunakan sintaks ini, saya memilih kolom-kolom yang dia tuh mengandung entry kategori. Kemudian saya memisahkan fitur dan label. Variabel X adalah variabel selain dari target. Target di sini adalah high risk flag. Jadi saya menghapus kolom high risk flag menggunakan sintaks ini agar nanti untuk sistem akan membaca kalau data X kita adalah kolom selain dari high risk flag. Kemudian untuk variabel Y-nya saya menggunakan ini berarti kan ini panggil aja kayak itu kolom yang memang dia itu sebagai targetnya kita. Kemudian saya split dataset ke dalam train dan test. Gunakan ini, tes ini bisa diganti. Di sini saya menggunakan data tesnya itu 20% dan data latihnya itu 80%. Kalau misalnya kalian mau buat 70-30, berarti data tes di sini adalah 0,3 ganti. Kemudian saya membangun model random forest-nya menggunakan sintaks ini. Kemudian saya ingin melihat keakuratan dari modelnya. Di sini saya menggunakan untuk akurasinya saya menggunakan akurasi underscore score. Untuk coefficient matrixnya menggunakan coefficient underscore matrix dan classification reportnya menggunakan classification underscore report. Tapi sebelum itu kita juga harus input library yang kita gunakan agar akurasi, conversion, serta classification reportnya itu dapat terbaca menggunakan ini. Oke, begitupun dengan encodernya, dengan trend test place-nya, dan saat membangun random forest classifier. Oke, back to topic. Kemudian saya lanjutkan dengan melihat fitur yang penting. Kira-kira kolom mana, variabel X mana yang berpengaruh pada target kita sebelumnya. Menggunakan sintaks ini, nanti dia outputnya seperti bar chart. Karena di sini kita plot kind jenis sama dengan bar, berarti kita memilih jenis plotnya itu bar.
Di sini plot titik titelnya. Ini kita kasih judul datanya, kemudian plot show-nya untuk menampilkan plot itu. Kemudian fitur importance-nya berarti ini model sebelumnya, ini indeksnya, X kolomnya. Kita lihat indeksnya mana yang mau kita, ini kan kolom X tadi yang sudah dibaca sebelumnya X. Kemudian sort values, kita sort values ini untuk mengurutkan datanya. Untuk mengurutkan dari yang paling rendah ke yang terkecil. Itu aja. Next, kita akan membahas akhir dari project saya ini. Terima kasih. Halo, teman-teman. Aku akan melanjutkan presentasi dari penjelasan singkat sebelumnya. Proyek kali ini judulnya adalah analisis pengaruh perilaku digital terhadap risiko kesehatan mental menggunakan random forest. Latar belakang aku mengambil judul ini adalah karena perkembangan teknologi digital telah mengubah cara individu beraktivitas, belajar, berkomunikasi, dan mengkonsumsi informasi. Namun, intensitas penggunaan perangkat digital yang semakin tinggi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya pada kesehatan mental. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa screen time berlebih, tingginya notifikasi, serta penggunaan media sosial yang intens dapat berkaitan dengan stres, kecemasan, penurunan fokus, hingga risiko burnout. Dataset yang aku gunakan ini menyediakan gambaran komprehensif mengenai perilaku digital dan indikator psikologis individu, sehingga memungkinkan untuk analisis lebih lanjut. Rumusan masalahnya adalah satu, bagaimana pola hubungan antara perilaku digital dengan indikator kesehatan mental pada individu. Dua, apakah model random forest dapat digunakan untuk memprediksi tingkat risiko kesehatan mental seseorang berdasarkan perilaku digitalnya. Tiga, faktor-faktor perilaku digital apa saja yang paling berpengaruh dalam menentukan status risiko kesehatan mental. Deskripsi data yang aku gunakan adalah dataset ini berisi 3.500 baris data dengan 24 kolom, yang dimana 18 kolomnya itu bertipe numerik dan 6 lainnya bertipe kategorik. Dataset ini mengandung kolom umur, jenis kelamin, wilayahnya, uh, penghasilan, pendidikan, screen time, waktu frekuensi membuka handphone, dan lain sebagainya. Statistika deskriptif. Dari layar kita dapat melihat bagaimana uh, summary dari data tersebut. Kita bisa lihat bahwa umurnya itu berkisar di antara 13 sampai umur 50 tahun. Intinya adalah penggunaan digital yang tinggi lebih dari 7 jam penggunaan perangkat, ratusan notifikasi, dan frekuensi membuka ponsel yang sangat sering. Nah, pada histogram kita bisa lihat bagaimana data berdistribusi apakah miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Pada head korelasi, kita dapat lihat bagaimana pengaruh dari satu variabel ke variabel lainnya. Jika dia ada tanda negatif, berarti itu artinya berkorelasi negatif. Dan di mana apabila variabel X meningkat, maka variabelnya menurun, begitu pun sebaliknya. Namun, apabila korelasinya positif, maka uh, apabila variabel X, maka variabel Y pun ikut meningkat. Oh. Headmap menunjukkan hubungan kuat antar perilaku digital, seperti device hours per day sangat berkorelasi dengan 4 o'clock dan digital dependence score, menandakan bahwa durasi penggunaan perangkat berjalan seiring dengan frekuensi membuka ponsel dan tingkat ketergantungan digital. Faktor psikologi seperti kecemasan, depresi, dan stres juga saling berkaitan erat, menggambarkan hubungan kondisi emosional negatif. Sebaliknya, sleep hours dan sleep quality berkorelasi negatif cukup kuat sehingga dengan ketiga variabel tersebut, sehingga tidur yang lebih baik terkait dengan kondisi mental yang lebih sehat. Akurasi model yang aku dapatkan adalah berakurasi sebesar 86%. Tetapi model terlalu mengenali dengan kelas 0. Terlalu mengenali kelas 0 karena kelas 0 sangat mendominasi dibanding kelas 1. Sehingga model kurang
mengenali kelas satu. Dan dia cukup baik adalah memprediksi kelas dengan kategori kelas satu yaitu kategori tinggi. Fitur penting berdasarkan output Python yang terlihat pada layar, fitur penting yang sangat mempengaruhi tingginya resiko adalah stress level, device hours per day atau screen time, sleep hours, anxiety score, dan digital dependence. Kesimpulan yang dapat diambil dari proyek ini adalah satu, berdasarkan analisis terhadap dataset dan pemodelan menggunakan data forest ditemukan bahwa perilaku digital memiliki keterkaitan dengan kondisi kesehatan mental individu. Intensitas penggunaan perangkat digital seperti durasi screen time, frekuensi membuka ponsel, jumlah notifikasi, serta penggunaan media sosial memiliki korelasi positif dengan meningkatnya stres, kecemasan, dan depresi. Pola ini mengindikasikan bahwa kebiasaan digital yang berlebihan dapat menjadi faktor yang memperburuk kesehatan mental. Dua, model random forest terbukti mampu memprediksi tingkat risiko kesehatan mental dengan akurasi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 85%, meskipun performa model lebih kuat dalam mengenali individu berisiko rendah dibanding berisiko tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa random forest tak layak digunakan sebagai alat prediktif awal dalam mengidentifikasi potensi masalah kesehatan mental berbasis perilaku digital. Tiga, analisis fitur importance menunjukkan bahwa stress level, screen time, sleep hour, anxiety score merupakan faktor yang paling berpengaruh uh, dalam yang paling berpengaruh dalam tingginya resiko. Maaf, temuan ini menggarisbawahi bahwa kombinasi antara perilaku digital intens dan kondisi psikologis internal berperan besar dalam membentuk tingkat risiko kesehatan mental individu. Oke, teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.